Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana imamah wa ja'ala Indonesia bidaulatan bi Pancasila wa binika tunggal ika wa ja'ala ba'dahum rahmatan lil alamin rahmah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan suatu topik yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena jujur saja, kita ini setiap hari pasti berhubungan dengan ekonomi. Mulai dari bangun tidur butuh uang, mau makan dan minum butuh uang, bahkan mau membuka HP pun butuh kuota, dan kuota juga butuh uang. Artinya hadirin, ekonomi itu bukan hanya urusan orang kaya atau urusan orang pembisnis, tapi urusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqahumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, yang baik lagi halal, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Ayat di atas tadi tampaknya sederhana, tetapi memiliki makna dan kandungan yang sangat mendalam. Rezeki itu harus halal dan baik. Hadirin sekalian, ada beberapa prinsip utama ekonomi Islam yang harus kita pahami dan kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kejujuran dalam mencari rezeki. Rasulullah SAW bersabda, At-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur dan amanah, ia akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, para ulama. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan profesi berdagang, jikalau kita jujur dan amanah, kita bisa setara dengan orang-orang yang mulia. Dan yang kedua, menjauhi riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Sebagai contoh, di zaman sekarang ini banyak orang-orang tergoda dengan pinjaman online. Prosesnya cepat tanpa jaminan. Awalnya terasa ringan, tetapi bunganya tinggi 2 kali lipat. Ini namanya bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Nauzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengelola harta. Harta bukan hanya sekedar untuk dinikmati, melainkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Gaji bulan ini habis untuk apa saja? Adakah disisihkan untuk bersedekah ataukah terbuang dengan sia-sia? Terkadang kita bisa mengingat berapa jumlah belanjaan kita bulan ini, tetapi lupa berapakah sedekah kita bulan ini. Oleh karena itu, marilah kita terapkan nilai-nilai ekonomi Islam dari hal yang kecil saja. Saat bekerja, jujur dan amanah.
Saat belanja, sesuaikan kebutuhan, bukan keinginan. Saat punya uang, sisihkan untuk bersedekah. Saat berutang, niatkan untuk membayar. Tidak perlu langsung sempurna. Yang penting niatkan dalam hati dan jalankan dengan konsisten. Ingatlah, hidup ini bukan hanya sekedar dengan dunia saja, tetapi semua kita miliki akan dipertanggungjawabkan. Dari mana kita mendapatkannya? Untuk apa kita menggunakannya? Jangan sampai kita larut dalam mengumpulkan harta sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang mampu menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita tidak hanya serba cukup, melainkan juga penuh keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.